Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Desain Bagus. Masih seputar tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt yang harus teman-teman ketahui dalam menguasai editing di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, ini adalah video ke-8 yang akan menjelaskan tentang kelompok tool edit yang sering kita gunakan untuk mengedit di aplikasi PicsArt. Agar teman-teman mudah menguasai penjelasan pada video ke-8 ini, saya sarankan untuk menonton video tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt ini secara berurut, mulai dari serial pertama dan selanjutnya, agar teman-teman lebih mudah menguasai dan memahami fungsi tool-tool edit yang digunakan di aplikasi PicsArt. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan kelompok tool edit di aplikasi PicsArt. Kita mulai dengan masuk ke project edit dengan mengklik tombol add di bagian bawah ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video serial kedua sebelumnya, ada dua model lembar kerja di aplikasi PicsArt ini, yaitu mode edit dan mode gambar. Artinya ada dua kelompok tool edit yang harus kita pahami fungsi dan cara penggunaannya dalam mengedit di aplikasi PicsArt, yaitu kelompok tool yang ada di mode edit yang pertama, dan yang kedua kelompok tool yang ada di mode draw atau mode gambar. Setelah memahami kedua kelompok tool edit ini, maka Anda nantinya akan lebih mudah dalam mengaplikasi tool-tool tersebut dalam editing di aplikasi PicsArt. Untuk fungsi dan cara menggunakan kelompok tool di mode draw sendiri sudah saya bahas pada video serial ke-7 sebelumnya. Baik teman-teman, kita mulai dari mode edit. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di mode edit. Untuk masuk ke mode edit sudah saya jelaskan pada video serial kedua sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Tool-tool edit yang ada di sebelah kanan ini adalah tool mode edit. Seperti yang teman-teman lihat, jika kita klik salah satu tool yang ada di sini, maka di dalamnya akan muncul lagi tool edit baru yang fungsi dan cara penggunaannya berbeda-beda. Oke, agar teman-teman tidak pusing melihat tool-tool ini, mari kita kelompokkan tool yang ada di mode edit ini terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Untuk tool edit yang ada di halaman awal mode edit ini, kita sebut saja dengan kelompok tool yang pertama. Berikutnya, jika kita masuk ke pengeditan, misalnya dengan memasukkan foto, maka tool edit di sebelah kanan ini akan berubah dan lebih sedikit dari kelompok tool edit yang pertama tadi. Dan jika kita klik di luar kanvas, maka akan muncul tool lain seperti di sebelah kanan ini ya. Agar lebih mudah, kita sebut saja kedua jenis tool ini dengan kelompok tool edit kedua. Selanjutnya, jika kita klik objek gambar yang ada di halaman kanvas transparan ini, maka tool di sebelah kanan ini berubah lagi seperti yang teman-teman lihat di sini. Untuk mempermudah, kita sebut saja tool ini dengan kelompok tool ketiga. Baik teman-teman, kita mulai penjelasannya dari kelompok tool ketiga. Kelompok tool ketiga ini hanya akan muncul saat objek di dalam kanvas ini kita klik. Dan tool ini hanya berfungsi untuk mengedit objek yang kita pilih saja.
Tool yang ada di kelompok ketiga ini akan berubah-ubah, bertambah atau berkurang sesuai dengan jenis objek yang kita pilih. Misalnya di sini saya memilih objek foto, maka tool edit yang muncul di sebelah kanannya adalah seperti yang teman-teman lihat ini. Sekarang kita coba masukkan objek jenis lain berupa stiker dan teks agar teman-teman mudah memahami kelompok tool edit ketiga di mode edit ini. Baik, kita lanjutkan. Jika kita klik pada objek gambar, maka tool edit yang muncul di sebelah kanan adalah seperti ini. Di sini seperti teman-teman lihat ada tool ganti, opasitas, potong, dan lain-lain ya. Dan bila kita klik pada objek stiker, maka tool di sebelah kanan ini berubah lagi seperti ini. Dan tool ganti dan tool potong sudah tidak ada lagi pada bagian ini, yang artinya kita tidak bisa memotong atau mengganti stiker PicsArt. Dan selanjutnya jika kita memilih objek berupa teks, maka tool di sebelah kanan ini berubah lagi seperti ini. Jadi sampai di sini teman-teman sudah mengenal kelompok tool edit ketiga di mode edit ini ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah tool-tool yang berfungsi untuk mengatur atau mengedit teks. Dan ini adalah tool-tool yang berfungsi untuk mengedit stiker. Dan ini adalah tool yang berfungsi untuk mengatur atau mengedit objek berupa foto atau gambar. Jadi kesimpulannya adalah tool ketiga di mode edit ini adalah kelompok tool yang kita gunakan untuk mengatur atau mengedit objek yang kita pilih di dalam kanvas. Dan toolnya akan berubah-ubah sesuai dengan jenis objek yang kita pilih. Selanjutnya kelompok tool edit kedua. Kelompok tool kedua ini adalah kelompok tool yang muncul ketika kita sudah menambahkan objek ke dalam kanvas, namun kita tidak memilih objek yang ada di dalamnya. Sederhananya, tool kelompok kedua ini akan muncul setelah kita menambahkan objek ke dalam kanvas, lalu kita klik sekali di luar kanvas, maka kelompok tool edit kedua ini akan muncul seperti ini ya. Fungsi dari tool kelompok kedua ini adalah untuk menambah objek baru berupa teks, stiker, gambar, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kelompok tool edit kedua di mode edit aplikasi PicsArt ini adalah untuk menambahkan objek saja dan tidak dapat digunakan untuk mengedit. Selanjutnya tool yang ada di kelompok pertama. Untuk masuk ke kelompok pertama, jika kondisinya seperti ini, maka semua objek yang ada di sini nantinya akan menyatu dalam kanvas. Oleh karena itu, jika Anda melakukan pengeditan di bagian ini dan sebelum masuk ke tool pertama atau ke halaman awal yang sudah kita jelaskan tadi, pastikan susunan, ukuran, dan editing lainnya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena setelah objeknya menyatu, teman-teman sudah tidak dapat lagi mengedit objek ini satu persatu di halaman awal nantinya. Oke teman-teman, untuk kembali ke halaman awal atau ke kelompok tool edit pertama, klik checklist di kiri atas. Nah, sekarang ketiga objek di dalam kanvas ini sudah menyatu menjadi satu gambar. Dan teman-teman bisa melihat di bagian kanan ini adalah kelompok tool pertama yang merupakan gabungan dari kelompok tool kedua dan ketiga tadi. Di sini kita dapat menambah objek baru berupa stiker, teks, gambar, dan lain-lain seperti pada kelompok tool edit kedua tadi ya.
Dan kita juga bisa mengedit misalnya dengan memberi efek gambar, warna, dan lain-lainnya juga, seperti pada tool edit yang ada pada kelompok tool edit ketiga tadi. Namun di sini jika kita lakukan pengeditan untuk objek yang sudah menyatu dalam kanvas ini, maka semua objek ini akan berubah sesuai dengan jenis edit yang kita pilih. Misalnya memberi efek atau warna, maka semua objek ini akan berubah mengikuti perintah edit yang kita lakukan. Hal ini tentu saja berbeda dengan kelompok tool edit ketiga tadi, di mana kita dapat mengubah atau mengedit objek satu persatu yang kita pilih saja karena objeknya belum menyatu. Oke teman-teman, kira-kira begitu penjelasan dari kelompok tool yang ada di mode edit di aplikasi PicsArt ini. Sampai di sini teman-teman sudah mengenal kelompok tool edit di mode edit di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, sedikit lagi. Jika pada mode gambar kita bisa masuk ke mode edit melalui menu edit gambar, seperti yang sudah saya jelaskan pada video serial ke-7 sebelumnya, maka pada mode edit ini kita juga bisa masuk ke mode gambar melalui tool gambar. Caranya pilih tool gambar, lalu pilih gambar. Nah teman-teman, ini adalah halaman kerja mode gambar atau mode draw, dan kita bisa melakukan pengeditan lagi di bagian ini dengan tool-tool edit yang tersedia di bagian ini ya. Misalnya seperti menambahkan gambar artistik dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas pada video ke-7 sebelumnya. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam mengenal jenis tool edit di mode edit dan mode gambar aplikasi PicsArt ini, sehingga nantinya teman-teman akan lebih mudah dalam melakukan pengeditan, terutama buat kalian yang ingin belajar editing di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, pastikan kalian tidak tertinggal update informasi terbaru dari Desain Bagus dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah mensupport Desain Bagus, dan semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.